Salam sejahtera, perkenalkan saya Neo Gyokun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Bali dengan nomor PPG 207500758699, nomor induk mahasiswa PPG 202300010167. Pada hari ini, Rabu 29 November 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi peranan bangsa Indonesia terhadap perdamaian dunia. Mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukan agar saya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Oh, Chris. Halo. Ayo, Chris. Selamat pagi. Aduh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Tapi sebelum mulai kita satu anak berdoa dulu. Siap. Ya. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih untuk semua pada hari ini. Setelah kami akan pelajaran sejarah Indonesia, memberkati waktu kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. 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 Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah kalian sudah sarapan semuanya? Sudah, Ibu. Kalau belum nanti beli es krim. Siapa yang hari ini tidak hadir ya? Nih, oke baik. Hari ini tanggal berapa ya? Oke, sebelum mulai, Ibu jelaskan dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang politik luar negeri Indonesia. Nah, bagaimana peranan Indonesia terhadap perdamaian dunia? Boleh kita luar negeri. Oh iya. Silakan berikutnya. Oke. Hari ini kita akan bahas ini ya, bagaimana peranan Indonesia sampai sekarang. Ya, ini kita ambil petikannya filmnya dulu. Silakan deh. Agak melek ya. Di luar negeri itu masih punya kebaikan percakapan dan tantangan di dalam itu masih seperti perkataan hukum cakap masih hidup itu masih berdagang ini kata apa cuma itu sebenarnya dia. Selain itu, Menteri Kembali Berhasilan Indonesia mendorong dengan skala kemanusiaan warga etnik, Korea, dan
Dalam tidak juga menyatakan pemerintah berhasil untuk kesempatan untuk perempuan dan Indonesia dari rumah. Di dalam bidang ekonomi, Indonesia berhasil membuat kesepakatan bisnis dengan Amerika Serikat sebesar $30,25 miliar Amerika Serikat atau sekitar 275 triliun rupiah. Adapun kerjasama dengan Inggris sebesar $19,02 miliar atau 258 triliun rupiah. Dan Korea 12 miliar atau 244 triliun rupiah. Serta investasi baru dari Arab Saudi sejumlah $1 miliar atau 13 triliun rupiah. Sementara itu persoalan Palestina masih menjadi prioritas diplomasi Indonesia. Dan berpernyataan Indonesia punya komitmen untuk mendorong komunitas internasional agar menyelesaikan konflik tersebut. Jadi mau ambil cuplikannya dari bos ini. Jadi ketika dia wawancara menteri luar negeri kita ya dari luar negeri. Jadi sampai sekarang masa pemerintahan Jokowi masih kita masih menganut paham bebas aktif. Ya, menjaga keluar cita-cita kita mereka, menurut dia bebas dan aktif. Kira-kira mungkin beberapa kejadian di luar negeri kita berusaha tetap netral, tapi pada waktu yang sama tentu saja Indonesia memberikan kontribusinya menjadi tetap aktif untuk menciptakan perdamaian di dunia. Nah, dari masa ke masa tentu saja selalu banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia, di mana globalisasi dan lain sebagainya. Tentu itu berarti kebijakan bebas dan aktif juga harus selalu menyesuaikan diri ya. Maksudnya itu apa, seperti apa, definisinya seperti apa. Dan apalagi akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia. Tentu saja kita ingin tahu bagaimana Indonesia menyikapi. Jadi satu pihak tentu ada tuntutan terhadap Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat demokratis dan yang sangat besar, dan kontribusinya perlu diberikan ke dunia. Tapi dalam waktu yang sama tentu saja ada kepentingan dari apa Indonesia sendiri yang kita bisa harapkan dapatkan dari dunia. Nah, untuk mengetahui itu lebih jelas lagi apa saja persis yang berbicara luar negeri Indonesia saat ini, kita akan diskusi langsung dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Mas Ria, ini luar biasa, diplomat. Oke, nah di sini ya di dalam pembelajaran kita adalah pertama ya kita nanti kalian saya minta untuk bagaimana mengidentifikasi bangsa Indonesia, kontribusinya bangsa Indonesia terhadap perdamaian dunia, mulai dari berbagai sumber, kalian boleh pakai HP. Terus kemudian yang kedua, mengklarifikasi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia itu seperti apa kontribusinya. Dan berikutnya adalah mengolah informasi kontribusi bangsa Indonesia, terutama itu politik luar negerinya itu bebas aktif. Ini menurut Bung Smart aja ya, karena ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalian pasti ingat ya, setiap upacara kita selalu mengumandangkan kalimat-kalimat itu ya, supaya kalian itu diingatkan kembali bahwa kita ini adalah negara yang bebas tapi proaktif ya, tidak memihak. Kalian mungkin tahu perang dingin pasca tahun 1945 ketika muncul dua negara adik kuasa, Amerika sama Rusia. Nah, mau nggak mau kan kita sebagai negara dunia ketiga itu harus berpihak, mau ikut mana, mau ikut Amerika atau mau ikut Rusia. Oleh karena itu muncullah ide bahwa Indonesia akan melaksanakan politiknya bebas dan aktif. Nah ini, menurut Mukhtar Kusumaatmadja, bebas itu artinya tidak berpihak, dan aktif itu berperan aktif. Ketika negara-negara lain menghadapi masalah, Indonesia itu proaktif. Contohnya kayak sekarang kasus apa sih sekarang yang lagi heboh? Israel sama Palestina. Nah, Indonesia juga sebenarnya punya peranan penting. Kenapa? Karena pada saat kita merdeka, Palestina itu juga membantu kita untuk
mengakui kemerdekaan Indonesia. Walaupun mungkin ada beberapa ya kita lihat itu terlalu kompleks banget kasus di Israel sama Palestina. Sekarang kita lihat lagi, menurut Wijaya, bebas tidak terikat dari satu ideologi atau politik negara asing, dan aktif ini mempunyai sumbangsinya terhadap persahabatan internasional, menghormati kedaulatan negara lain, dan ini dimasukkan ke dalam undang-undang ya tahun 1999 nomor 37 tentang hubungan luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijaksanaan, sikap, dan langkah dari pemerintah dalam membina hubungan secara internasional, dan ini ada hukumnya gitu, dibuat dari hukum internasional ke hukum negara Indonesia. Kita lanjut ya, Jeremy, coba Jeremy. Nah ini juga slide-nya. Nah, ya agak melek ya, maklum HP ini agak ini patah-patah. Nah, ini mulai ini. Kontribusinya Indonesia di awal kemerdekaan ini ada banyak, ada KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Blok, ASEAN, OI, organisasi negara-negara yang beragama Islam, dan Jakarta Economic Meeting. Kita di negara Indochina ini terjadi konflik gitu ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah KAA, Misi Garuda, dan Deklarasi Juanda. Nah, ini yang Gerakan Blok, ASEAN, dan OI, dan JIM itu nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Kita lanjut ya. Oh ini nggak usah ya, keluar aja. Ya. Nanti kalian yang selidiki ya konferensi Asia Afrika itu kayak apa sih? Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini misi iya. Sejarahnya KAA. Oke. Kenapa sih KAA dibuat gitu ya? Oke, konferensi Asia Afrika. Terus nanti kamu hubungkan dengan politik bebas aktif ini gimana ya? Oke. Terus apa lagi yang harus kalian cari? Misi Garuda, Deklarasi Juanda, kira-kira apa yang harus kalian cari? Iya, tugasnya itu pertanyaan, menjawab pertanyaan yang pertama apa? Sejarahnya. Oke. Kedua, kontribusinya, ya nggak sih? Sampai gimana kontribusinya terhadap perdamaian dunia? Oke, dua aja ya pertanyaannya ya. Nanti kalau bisa dibikin dalam bentuk perdamaian aja ya, bisa kan? Nah kalau sudah selesai, jawab pertanyaan di bawahnya. Yang nomor 4 di garis aja, karena oke belum kita bahas, nanti di depan baru kita jawab ya. Oke, saya bagi ini ya. Dua ya. Nanti mereka presentasi bukanlah Asia Afrika, nah masuk akal, benar. Gambar ini boleh. Kenapa sih kita harus aktif? Kenapa kita harus bebas? All this.
Silakan, siapa dulu dari baris paling ujung? Rosa, ya, silakan. Jadi kan jelaskan Rosa. Jangan mengganti yang iya yang mana? Sama konferensi Asia Afrika. Oke, kenapa sih rekod-rekod banget gitu loh bahasa Indonesia? Depan. Ya, enggak beli di tempat aja. Ini dari ini mana dijelaskan dulu semua baru silakan. Jadi di mainan kami ini terdapat 4 topik, yaitu sejarah, tujuan, pelopor, serta dampak keberhasilan dari KA. Nah, sejarahnya ini berdiri pada tahun 1959, diikuti oleh 29 negara hingga saat ini, terjadinya karena kesamaan nasib, yaitu Perang Dunia Kedua, kalau tidak salah. Tapi di kegiatan dicari berarti sesat. Oke, baik. Nah, di sini tujuannya itu untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia serta Afrika, dan yang kedua itu untuk memperjuangkan hak dan kepentingan bersama di tingkat internasional. Kelompoknya ini terdapat 5, agak susah bacanya, ada 5 doang. Dan dampak keberhasilannya itu mampu menjadi pengaruh 2 blok yang saling berseteru, sehingga dapat mengurangi ketegangan akibat perang dingin dan mencegah terjadinya perang terbuka yang baru. Nah, apa peran serta Indonesia itu? Ya, konferensinya kan diadakan di Indonesia. Ya, konferensi. Beri aplaus dulu buat ya tentang KAA. Yang pertama adalah peran Indonesia dalam KAA ini. Jadi yang pertama, peran Indonesia untuk KAA ini adalah pemrakarsa, yaitu pemrakarsa. Nah, jadi kayak pencetus atau penanggung jawabnya juga. Nah, Indonesia itu juga merupakan pengurus dari KAA dan tempat terjadinya konferensi KAA ini yang pertama. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan dulu. Lalu latar belakang dari KAA yaitu memiliki kesamaan nasib, dan yang kedua meningkatkan kesadaran untuk kita bekerja. Ya, jadi kan konferensi Asia Afrika itu kan tempat banyak negara-negara yang masih dijajah ya, Bu ya. Nah, jadi di situ adanya KAA ini untuk mencari jalan keluar, meningkatkan kesadaran juga, ayo merdeka. hasilnya memang banyak negara yang merdeka ya. Ya. Oke, kita beri aplaus. Sudah. Perkenalkan, saya Lucia dan ini teman saya Keisha. Hari ini kami akan menjelaskan tentang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia. Pernyataan kepada masyarakat internasional bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan. Kemudian pencetus Deklarasi Juanda adalah
adalah Juanda Kartawijaya. Isinya Haji Juanda. Lalu tujuan deklarasi Juanda adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan RI yang utuh dan bulat. Keuntungan yang diperoleh yakni semakin luasnya wilayah Indonesia yang semakin panjang dan batas laut teritorial yang semakin jauh. Oke, ada lagi tambahannya? Oke, kita beri aplaus buat mereka berdua. Saya mau menambahkan. Ya, silakan. Jadi untuk lebih lengkapnya, deklarasi Juanda itu dicetuskan kan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia yang bernama Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda ini menyatakan tentang wilayah di Republik Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah negara Indonesia yang utuh, menentukan batas wilayah Indonesia sesuai dengan asas kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas pelayaran. Lebih tepatnya, deklarasi menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Jadi beberapa laut yang ada di Indonesia yang sebelumnya boleh dimasuki oleh negara-negara lain, karena adanya deklarasi Juanda ini jadi tidak diperbolehkan lagi karena laut tersebut sudah menjadi satu kesatuan dengan negara Indonesia. Terima kasih. Oke, halo. Nah, jadi di sini saya dengan rekan saya yaitu Christopher Albert. Kita menjelaskan mengenai kontingen Garuda yang kedua. Nah, kontingen Garuda yang kedua itu apa sih? Itu adalah suatu misi. Nah, seperti yang assignment yang telah kami buat. Nah, di sini itu misinya yaitu sekelompok tentara yang dikirim ke Kongo pada tahun 1960. Nah, itu kutipannya apa saja. Nah, jadi di dalam misinya tersebut itu dipimpin oleh seorang letkol informat Selincin GP. Nah, itu bertugas dari September 1960 hingga Mei 1961. Dilanjutkan, nah itu juga berada di bawah misi yang disebut UNOC Pongga 2 dengan jumlah 1074 orang. Nah, dengan demikian tujuan utamanya lagi itu yaitu adalah dikirim agar bisa ikut andil dalam mendamaikan perang saudara yang terjadi di Kongo. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan dari yang saya buat dari kelompok misi Garuda 4 yang beranggotakan saya, Nicholas John Matthew, dan Stephanie Adrianto. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari misi Garuda. Salah satu bentuk komitmen Indonesia ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar PBB. Kemudian peran dari misi Garuda berperan memelihara perdamaian dunia, membangun stabilitas, mengawasi gencatan senjata, membantu dalam pembangunan masyarakat, serta mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan. Tujuan dari misi Garuda sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir, berdirinya misi Garuda. Pertama kali misi Garuda dibentuk pada tahun 1947 oleh TNI. Apa peran serta Indonesia buat Indonesia? Peran serta Indonesia di sini memelihara perdamaian dunia. Kita beri aplaus dulu buat. Oke, semuanya
pertanian, Hendra. Ya. Garuda menciptakan menciptakan perdamaian. Ya, jadi itu adalah peran aktif kita sampai sekarang. Makanya kita tuh salah satu sebagai negara yang disadari. Ya, ketika kita bekerja sama dengan negara-negara lain, negara yang besar seperti Amerika, mau bekerja sama dengan kita ya. Kemudian dengan negara Arab juga mau bekerja sama dengan kita. Jadi banyak negara-negara di dunia itu segan terhadap Indonesia karena Indonesia membawa pengaruh yang besar bagi mereka dan bagi dunia ya. Itu peran serta kita ya. Sekarang kalian juga sebagai generasi muda, apa yang kalian dapat dari hasil pembelajaran ini? Ayo ini poin-poinnya ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Lebih mengetahui sejarah Indonesia ya. Lebih mengetahui pengaruh Indonesia di kancah dunia. Kita sebagai orang berkembang kalau bekerjasama dengan negara maju, maka kita juga menunjukkan apa pengaruh kita terhadap mereka itu. Jadi mau bekerjasama dengan kita. Karena kita punya pengaruh disegani dan kita duduknya sejajar ya bersama negara-negara maju ya. Pemilihan presidennya sekarang ini aja pasti diamati oleh negara-negara di seluruh dunia. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh juga bagi mereka. Ya, jadi kita sangat disegani oleh negara-negara lain. Itu yang harus kalian sebagai generasi muda. Terus juga kalian nanti mungkin beberapa dari kalian ada di pemimpin bangsa. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian pelajaran hari ini. Saya minta salah satu karyawan tadi sudah cowok oke, silakan. Terima kasih Tuhan sudah Tuhan kami telah menyaksikan dari awal hingga Tuhan. Semoga doa apa yang telah disampaikan oleh dan hasil diskusi kami dapat membuat kami menjadi kewasaan kehidupan mengenai diri. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kami berikan. Oke, LKPD-nya dikumpulkan ini sampai